Good morning, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kanalkum, pagi ini kita melihat dari sisi yang berbeda. Saya ingat sebuah lagu yang menarik sekali dan penyanyinya adalah Cat Stevens. Ya, Cat Stevens. Mungkin Anda pernah dengar nama itu, tapi dia sudah menjadi seorang Muslim, namanya Yusuf. Saya lupa kalau ada Yusufnya. Jadi lagunya berjudul Morning Has Broken. Artinya apa? Morning Has Broken. Artinya adalah pagi merekah atau apapun. Artinya di belakang kita ada matahari. Morning Has Broken, lagunya enak sekali, memberi semangat. Dan jadi setiap pagi itu adalah pagi yang baru, tentunya buat orang yang optimis. Orang yang optimis menganggap setiap pagi itu bukan pagi yang kemarin, tapi pagi yang baru. Artinya kita harus selalu mencari sesuatu untuk dilakukan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Lagunya begini sih. Morning has broken like the first morning. Gitu kan. Selebihnya nanti saya khawatir dikena copyright. Saya ingin putarkan musiknya di sini sebetulnya, tapi biasanya kalau itu saya lakukan, kemudian postingan saya di-ban, dibisukan, nggak ada suaranya. Wah, ini kan biasanya untuk background saya mencari yang non copyright, ya gitu. Nah, kembali ke pagi adalah baru, ya. Rangkaian kata-kata dalam puisi itu memang menyenangkan sekali, ya, artinya memberi inspirasi kita untuk melakukan sesuatu yang baru. Semua orang mencari inspirasi dan ada yang tidak tahu bagaimana menemukan inspirasi. Nah, sahabat-sahabat, ada banyak teknik dalam mencari inspirasi, ya. Salah satu yang ada itu adalah brain mapping, ya, sumbang saran brain mapping. Kita bisa mencari inspirasi di atas meja, nggak usah kemana-mana, ya. Di atas meja dengan selembar kertas dan selembar satu pena, kita bisa mencari inspirasi dengan mengembangkan ide. Ini tidak susah sebetulnya, ya. Satu contoh begini, ambil saja satu hal yang kita jadikan fokus untuk kita kembangkan, ya. Misalnya apa ya, apa benda yang pertama yang terlihat di meja? Kopi. Misalnya, ya, yang paling ada kopi, secangkir kopi. Oke. Kemudian kita tulis di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah kertas itu tulis saja. Kalau perlu ya tidak ditulis tapi digambar, ada cangkir, ada kopinya, cangkir kopi. Kemudian kita buat balon. Balon itu gelembung, seperti kalau kita membaca komik itu, ya. Baca komik itu kan ada gelembung-gelembung yang isinya percakapan dalam tokoh-tokoh itu. Nah, ini yang kita taruh dalam gelembung itu secangkir kopi. Nah, oke. Kemudian gelembung ini kita beri apa? Kita kembangkan ke samping dengan garis gitu. Kita buat gelembung baru. Dari kopi ini kita bisa mendapat apa yang akan kita isikan dalam gelembung kopi.
apa ya, semangat, kemudian terus ke kanan, ke kiri kita buat kopi teman, seperti itu ya, teman. Kemudian ke atas lagi kopi, di tengah kopi, di atasnya kopi puisi. Wah, ya. Terus ke bawah kopi proses. Nah, akhirnya di lingkaran kopi itu kita mendapat gelembung-gelembung baru yang mengelilingi kopi itu dengan beberapa banyak ide-ide. Kita akan mengembangkan kopi ini dari sisi apa? Oh, kalau kita ambil puisi, maka kita akan mengarah pada bagaimana membuat puisi dengan tema kopi. Nah, seperti itu. Puisi itu bisa macam-macam, bisa panjang, bisa pendek, bisa pantun, bisa gurindam, bisa haiku. Yang penting substansinya kopi atau puisi lucu apapun. Kalau yang ke sana itu kopi itu kita bahas dengan proses, karena mungkin ini seorang wira swasta ya. Lalu bagaimana kata proses ini kita garap tentang kopi itu untuk menemukan ide-ide tentang bagaimana memproses kopi. Dan itu banyak, proses pembuatan, proses penjualan, proses macam-macam. Nah, gitu. Jadi dari satu gelembung kopi yang di tengah itu ya, kita bisa mendapat pertama pada lingkaran pertama itu satu kata yang muncul pada otak kita pertama kali tentang kopi itu tadi sudah saya sebutkan. Apakah kita ingin mengembangkan ide kopi ini dari sisi efeknya, ada yang mengantuk, malahan ada yang tidak bisa tidur, ada yang ya macam-macam ya, ada sakit perut dan sebagainya. Nah, dari lingkaran kedua yang kita taruh sesudah tema pokok ini, kita sudah mendapat beberapa satu balon itu bisa pecah menjadi beberapa ide kan, dan ini juga akan menjadi ide yang lain. Nah, gitu. Puisi tadi dari ide kopi, kalau kita menemukan puisi, dari puisi ini kita bisa kembangkan dalam berbagai bentuk puisi, tapi dalam setiap puisi juga kita bisa membuat judul-judul yang baru dari kopi. Itu satu cara untuk mendapat inspirasi dari di atas meja. Jadi kita nggak usah kemana-mana, di atas meja sudah kita kembangkan. Nah, semangat era digital seperti itu sebetulnya. Jadi tidak linear dari ini ke sini, tapi memancar, divergen. Ya, divergen. Nah, itulah kreativitas. Jadi itu satu hal ya. Jadi membuat ide, menemukan ide dengan cara brain mapping, memancar ke otak kita itu kita buat divergen, memancar untuk memproduksi ide-ide baru secara spontan. Karena pada dasarnya spontanitas itu kalau dikelola dengan baik, efektif, itu justru menghasilkan hal-hal yang tidak terduga. Seperti ketika kita ragu-ragu melakukan sesuatu, ya, karena kita berpikir secara linear, seringkali kita berhenti di satu titik karena tidak berani melihat kemungkinan baru yang akan muncul. Kita dibayangi ketakutan, nanti begini. Ya. Tetapi ketika kita berpikir secara divergen, ya, maka yang kita temukan adalah sesuatu yang tidak terduga sebelumnya, karena kita melakukan secara spontan. Sebuah kesalahan yang terjadi bukanlah sesuatu hambatan untuk berhenti, ya.
karena kita perlu menemukan sesuatu yang lain, ya, yang bisa menutup atau memulai sesuatu yang baru. Nah, ya, jadi tidak perlu karena ini nanti akan begini maka kita menghentikan langkah. Oh tidak, dengan cara yang tadi itu kita menemukan, kita bisa melanjutkan dan langkah berikutnya dengan berbeda, ya, gitu. Jadi apa namanya? Itu saran saya pertama untuk brain mapping. Nah, brain mapping itu sebetulnya selain memproduksi ide-ide baru, juga menemukan solusi terhadap satu masalah secara lebih komprehensif, lebih divergen, ya. Karena ada orang yang ketika menyelesaikan masalah itu hanya linear, dari sini ke sini, kalau tidak ini ya ini terus gitu. Nah, ini menyulitkan karena kita lihat sendirilah, malah kalau kita lagi ke dapur, kita lihat ketika ibu sedang memasak, ya. Mungkin ibu kita itu melakukan banyak hal dalam satu rangkaian tugas. Misalnya begini, dia lagi menggoreng. Tapi dia kan tidak menungguin yang digoreng itu terus menerus dengan melihat, tetapi dia sisihkan itu, apinya dikecilkan, dia menggiling bumbu-bumbu. Kemudian ini selesai, melihat gorengan, lalu dia membersihkan piring. Artinya di dalam satu langkah dia banyak melakukan tugas yang lain secara bersamaan, dan itu kita bisa, ya. Tapi ada orang yang cenderung melakukan ini belum selesai kok sudah melakukan yang lain. Nah, seperti itu pola pikir yang linear seperti itu, ya tergantung tipe orang-orang itu sendiri. Ya, saya punya teman begini. Saya punya teman itu kalau menyapu halaman, ya kan halamannya luas, dia bergerak dari satu titik ke titik yang lain dengan jalan yang lurus. Jadi kalau berjalan itu lurus gitu ya. Terus, nah ini bagi sebagian orang tentu tidak nyaman, ya, karena kayaknya menjemukan. Nah, teman saya yang lain melakukan dengan cara berbeda. Dia mengumpulkan sampah, daun-daun kering di satu titik, ya, di situ, kemudian pergi ke tempat lain, ya, lalu dikumpulkan dengan sapu lidi itu di tempat itu, kemudian meloncat ke sini, dikumpulkan satu lidi. Langkah terakhir dia dengan keranjangnya mengumpulkan yang di sampah-sampah itu di keranjang itu, kemudian diselesaikan. Nah, ini langkah yang divergen, saya katakan divergen. Nah, tergantung Anda pilih yang mana. Jadi kita memang diberi pilihan, dan pilihan itu kita lakukan sesuai dengan personality kita, ya, pola pikir kita. Tetapi kalau Anda menemukan cara yang lebih efisien, lebih efektif, lebih kreatif, maka itu akan lebih menguntungkan di dalam kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan. Ya, marilah kita buat pagi ini menyegarkan, pagi baru yang bukan pagi kemarin. Mataharinya masih kemarin gitu ya, karena dia tiap hari kita lihat ya itu saja, tetapi kita tidak tahu apakah dia seperti kemarin atau sekarang dia sudah sesuatu yang berbeda. Mungkin tidak berbeda secara tetapi kita melihatnya berbeda, misalnya karena matahari yang kemarin itu kelihatan pucat, kemudian kita lihat, oh kok ceria. Mungkin yang membedakan perasaan kita saja, tetapi kita ingin bahwa setiap hari berbeda dalam arti kita melihat perubahan dari yang sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya.
morning has broken. Pagi mereka, pagi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.